Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Maria Caritas Bungan Putri Kinasi. Biasanya saya dipanggil Merlin. Umur saya 11 tahun. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat menarik. Kisah ini berasal dari Provinsi Kepulauan Riau yang berjudul Asal Mula Selat Nasi. Selat Nasi dikenal sebagai perairan yang membedakan antara Pulau Subi besar dan Pulau Subi kecil. Wilayah ini berada di Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Namun, pada zaman dahulu kala, Pulau Subi belumlah terbelah. Ada sebuah kisah yang mengakibatkan Pulau Subi terbelah. Teman-teman mau dengar nggak ceritanya? Kalau begitu, ayo dengarkan kisah saya. Alkisah, pada zaman dahulu kala, di Pulau Subi, hiduplah seorang datuk yang bernama Datuk Kaya. Datuk Kaya adalah penguasa di Pulau Subi. Datuk Kaya memiliki seorang istri yang bernama Cik Wan. Mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Nilam Sari. Nilam Sari tumbuh sebagai gadis yang sangat cantik. Tidak hanya rupawan saja, ia memiliki sikap yang baik hati, lemah lembut, dan ramah. Saat berteman, ia tidak pernah membedakan antara yang kaya maupun yang miskin. Ia berteman dengan siapa saja. Karena itu, semua warga di Pulau Subi sangat mencintai dan menyayangi Nilam Sari. Pada suatu hari, sekelompok pedagang dari Palembang datang ke Pulau Subi. Mereka mendengar cerita tentang kejelitaan serta kebaikan Nilam Sari. Cerita itu pun mereka ceritakan di Palembang sewaktu mereka pulang. Cerita itu menyebar luas hingga ke telinga raja dan permaisuri Palembang. Raja dan permaisuri merasa bahwa Nilam Sari sangat cocok untuk dijadikan sebagai istri Pangeran Demang Ajijaya, yaitu anak dari raja dan permaisuri Palembang. Permaisuri pun pergi menemui Pangeran Demang Ajijaya dan menanyakan perihal itu. Anakku Pangeran Demang Ajijaya, kini kau telah dewasa. Kau sudah mencari ilmu hingga ke pelosok daerah. Kau sudah layak untuk menduduki tahta kerajaan ini. Namun ada satu hal yang belum kamu lakukan sehingga kamu belum pantas untuk menduduki tahta kerajaan ini. Maafkan hamba, Ibunda, jika hamba boleh tahu apa yang harus hamba lakukan sehingga hamba dapat menduduki tahta kerajaan ini. Menikah. Kau harus menikah dan memiliki istri. Di Pulau Subi sana, ibu mendengar ada seorang gadis yang sangat cantik dan berbudi pekerti luhur. Ibu rasa dia sangat cocok untuk dijadikan sebagai istrimu. Jika itu keinginan ibunda, maka hamba akan menyetujuinya. Permaisuri merasa senang mendengar persetujuan dari Pangeran Demang Ajijaya. Raja pun mengutus para pengawal pergi ke Pulau Subi dan meminang Nilam Sari. Semua barang berharga serta hadiah turut dibawa rombongan itu. Setelah berlayar beberapa hari, akhirnya mereka pun sampai di Pulau Subi. Mereka mencari kediaman Datuk Kaya. Setelah menemukannya, mereka pun berbincang-bincang mengenai pinangan Nilam Sari. Datuk Kaya, Cik Wan, serta Nilam Sari menyetujuinya. Mereka pun kembali berdiskusi untuk menentukan hari pernikahannya. Baiklah, pada tanggal 10 bulan Syawal pernikahan akan dilangsungkan. Saya harap pengantin pria dari Palembang datang tepat waktu.
Para pengawal merasa senang dan lega karena perjalanan mereka membawakan hasil. Para pengawal pun kembali pulang ke Palembang. Sedangkan di Pulau Subi, semua warga di Pulau Subi turut senang mendengar hal itu. Mereka pun saling bahu-membahu untuk membantu persiapan hari pernikahan Nilam Sari. Semua kerbau serta kambing turut disembelih, begitu juga dengan ayam dan itik. Sejumlah tepung, ketan, dan beras disiapkan dalam jumlah yang sangat banyak untuk dijadikan sebagai kue serta nasi. Namun, lain halnya di Palembang, saat mereka melakukan perjalanan pergi ke Pulau Subi, mereka terkena musibah, yaitu mereka diterjang badai. Nahkoda pun memutuskan untuk berteduh di Pulau Kiabu. Maafkan hamba, Baginda, sepertinya kita tidak dapat sampai di Pulau Subi tepat waktu. Menurut pengalaman saya, badai ini akan reda saat melewati 2 hari. Kalau begitu, kita akan melatih pernikahannya. Sabarlah anakku, mereka pasti dapat mengerti kondisi kita. Nahkoda, kamu memilih pilihan yang tepat. Sebaiknya kita tunggu saja sampai badai ini reda. Akhirnya, pada tanggal 10 bulan Syawal, semua persiapan telah rampung. Pelaminan telah dihias sehingga anggun pesonanya terpancar. Nilam Sari pun telah didandani. Namun menjelang siang, rombongan dari pengantin pria belum juga datang. Datuk Kaya merasa resah dan gelisah. Tatapannya melihat kejauhan, berharap agar pengantin pria dari Palembang datang ke Pulau Subi. Berani benar mereka mengingkari janji. Sabarlah suamiku, mereka pasti sedang dalam perjalanan menuju ke sini. Namun Datuk Kaya tidak mendengar perkataan Cik Wan. Ia gelisah menanti. Akhirnya pada tanggal 13 bulan Syawal, pengantin pria dari Palembang datang ke Pulau Subi. Pernikahan Pangeran Demang Ajijaya serta Nilam Sari akan dilangsungkan. Namun di dapur, Cik Wan berasa khawatir karena semua masakan dan makanan telah basi. Ia pun menanyakan perihal ini kepada suaminya, Datuk Kaya. Bang, semua masakan dan makanan telah basi. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana jika aku menyuruh juru masak untuk kembali memasak dan menyuguhkan kepada para tamu? Tidak! Mereka telah mengingkari janji dan kehormatanku telah dilecehkan. Biarkan makanan itu dimakan oleh para tamu yang tidak tahu diri itu. Bang, mereka sudah mengatakan bahwa mereka mendapatkan halangan sehingga mereka tidak dapat sampai tepat waktu. Aku tidak peduli. Pelayan, cepat bawa makanan itu keluar. Jangan dengarkan perkataan Datuk Kaya. Berani benar kau menentang perkataanku. Bang, jika aku tetap bersikeras jatuhkan 1 talak kepadaku. Datuk Kaya tidak hanya menjatuhkan 1 talak, ia menjatuhkan 3 talak sekaligus, dan ia pun menghamburkan nasi basi itu. Ingat, kita bercerai sebatas nasi basi ini. Ini wilayahku dan itu wilayahmu. Jangan pernah kau menginjakkan kaki di wilayahku dan aku pun tak sudi menginjakkan kaki di wilayahmu. Tiba-tiba alam pun murka. Petir datang menyambar-nyambar. Duar, duar. Angin datang menderu-deru. Terjadilah getaran di Pulau Subi yang mengakibatkan retakan tanah bertepatan pada hamburan nasi basi itu. Retakan itu memanjang dari timur hingga ke barat, dan akhirnya Pulau Subi pun terbelah. Wilayah kecil milik Cik Wan dan wilayah besar milik Datuk Kaya. Sekian kisah tentang asal-usul selat nasi.
Pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah kemurkaan serta ketidaksabaran tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Hanya akan mendatangkan masalah sehingga masalah pun tidak cepat selesai. Jalan-jalan ke Pulau Natuna, keindahannya terkenang di hati. Jika ingin hidup bahagia, harus sabar dan murah hati. Sekian kisah dari saya. Salam literasi, terima kasih.